Bijaka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi kembali. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam dan selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu semua untuk di kelas Tahsin bersama Sobat Ngaji Official di malam hari ini, di Ahad malam. Dan alhamdulillah di sini sudah cukup banyak yang bergabung, sudah 160 lebih peserta yang bergabung di malam hari ini, insya Allah akan terus bertambah. Karena untuk kelas tahsin ini, alhamdulillah sudah bertahun-tahun berjalan, dan sekarang pun tidak hanya ada kelas tahsin di Ahad malam saja, mungkin ada Bapak Ibu juga nanti ada yang ingin bertanya ataupun ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kelas tahsin, ada private-nya juga, dan nanti boleh hubungi admin juga ya, seperti itu. Dan alhamdulillah malam hari ini untuk asatid malam hari ini sudah bergabung. Tadi sudah ada Ustadz Ari Abdullah dan juga nanti ada asatid juga ataupun Ustadz tamu juga, surprise untuk Bapak Ibu semua. Dan untuk materinya pun alhamdulillah sudah kami share ya Bapak Ibu semua untuk di WhatsApp grupnya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh silakan cek terlebih dahulu, nanti boleh sambil saksikan ataupun lihat modulnya seperti apa ataupun materinya seperti apa, dan insya Allah akan kami tampilkan juga selama kelas tahsin berlangsung. Dan selama kelas tahsin ini berlangsung, Bapak Ibu agar berjalan dengan tertib, Gesa mohon untuk nanti saat Ustadz ataupun Asatid sedang menjelaskan materi, mohon izin untuk tetap di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Kecuali nanti jika ada interaktif ya pertanyaan, nanti boleh diperkenankan untuk dibuka kembali untuk mikrofonnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan baik, mari kita awali untuk kelas tahsin pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Ustadz Ari Abdullah, sudah siap Ustadz ya untuk dibuka terlebih dahulu ya? Siap. Oke, maka Ustadz Ari Abdullah, Gesa persilahkan. Alhamdulillah, syukran Kang Gisha untuk waktunya. Gimana suara saya sudah jelas, Kang Gisha? Jelas Ustaz. Udah ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mudah-mudahan kabar terbaik ya bagi semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan semangat, yang insya Allah tentunya kita tiada hentinya harus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan berikan kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, belajar, dan juga sebagaimana yang kita ketahui kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yaitu harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Ini salah satu landasan kenapa kita harus belajar tajwid, harus mempelajari Al-Qur'an, dan juga kita harus mentartilkan sesuai apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya pernah Rasulullah SAW pun juga bersabda,
ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya, karena kita harus betul-betul bersyukur nih Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah mengatakan ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, yaitu as-sihhatu wal faragu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan waktu luang, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Meskipun ya sedang hari-harinya liburan ya, tapi insya Allah semangat kita tidak akan pernah luntur. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini spesial sebagaimana tadi yang sudah disampaikan ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas tenggorokan ya. Kita akan membahas tentang tenggorokan, maksudnya nanti makhrijul huruf yang ada di dalam tenggorokan ya, bukan membahas tenggorokannya, tapi makhrajnya. Nah, tapi insya Allah yang akan menyampaikan bukan saya, tapi Ustadz Ari ya. Ini sebetulnya Kang Isya namanya sama nih. Ya, saya pun Ya, juga Ustadz Ari Ari. juga sama. Nanti juga ada yang namanya Ustadz Ari. Ya, kita simak kita sapa dulu ya, Ustadz Ari ya. Assalamualaikum, Ustadz sudah hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sehat, Ustaz? oke, alhamdulillah, masya Allah. Sehat-sehat, alhamdulillah ya. Siap, sehat? Ya, alhamdulillah. Insya Allah. Ini apa namanya? Qadarullah ya, Bapak Ibu sekalian. Namanya sama di forum yang tentunya Bapak Ibu sekalian sering mendengar Ustadz Ari itu hanya saya. Padahal di sini ada Ustadz Ari yang lainnya, insya Allah di Sobat Ngaji ya. Baik, insya Allah Ustadz pada kesempatan malam hari ini materinya sudah disiapkan, sudah di-sharekan di grup masing-masing, dan insya Allah kita akan simak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ari. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk menerima ilmu dari guru kita, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan juga ilmu yang bermanfaat nantinya ya. Baik, tidak panjang lebar lagi, langsung saja saya serahkan kepada Al-Ustadz Ari untuk men-sharekan ilmunya. Silakan Ustadz, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, waktu luang dan kemampuan untuk diberikan semangat mempelajari Al-Qur'an. Terima kasih kepada Ustadz Ari Abdullah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama kekayaan ilmu Al-Quran. Juga selawat dan salam semoga mudah-mudahan keberkahannya juga tercurah pada kita selaku umatnya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu makharijul huruf yang ada di salah satu anggota tubuh kita, yaitu al-halq. Halq itu adalah tenggorokan. Baik, kita lihat slide kedua. Al-halq secara sederhana dapat diartikan sebagai tenggorokan. Secara lebih rinci mencakup bagian yang dimulai dari pita suara, al-autarus sautiyah, pita suara. Nah, tepat di sekitar jakun bagi laki-laki, dan jadi setiap ikhwan ini ada ya. Nah, itu titik tenggorokan itu ada di jakunnya. Lalu untuk perempuan tentu tidak ada, tapi di sekitar itulah makhraj halq itu berada. Dimulai dari pangkal
akhirnya lidah, jazrul lisan, yang bersentuhan dengan anak lidah. Anak lidah itu adalah lidah yang menggantung di atas. Nanti akan kita lihat posisinya. Secara garis besar, makhraj, huruf yang keluar dari tenggorokan ini, dari halq ini, ada 6 huruf di 3 posisi. Jadi masing-masing posisi itu ada 2 huruf. Slide ketiga. Imam Ibnu Jazari, nah ini adalah seorang ulama yang sangat terkemuka berkaitan dengan ilmu tajwid. Dalam salah satu nazamnya, beliau membagi 3 tempat keluarnya huruf. Tempat keluar itu namanya makhraj di tenggorokan. Satu adalah aqsal halq. Aqsal halq yang berada di paling aqsal, paling bawah, paling dasar. Nah, boleh dipegang tenggorokannya masing-masing. Itu adalah yang nyambung ada dan jakun kalau laki-laki. Sudah terasa? Nah, itu aqsal. Huruf apa saja yang keluar dari situ? Thumma hamzun ha'u. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Yang keluar adalah 2 huruf, yaitu huruf hamzah, a, a. Jadi dikeluarkan. Dan ketika melafazkan a, jangan ragu-ragu. Buka mulutnya selebar mungkin. A. Lalu ada huruf h. Huruf h ini tidak dikeluarkan dari dada, tapi dari aqsal halq. Ha, ha. Seperti itu. Yang kedua adalah liwastil halq. Pertengahan tenggorokan. Ada 2 huruf, fa'ainun ha'u. Ada huruf ain. Nah, naik sedikit dari aqsa, bisa dipegang ya tenggorokannya. Agak naik sedikit. Di pertengahan itu ada 2 huruf, yaitu ain dan ha. Ada ain dan ha. Yang ketiga adalah pangkal lidah. Aqsal lisan. Di situ ada huruf adnahu ghain wa ha'u wa alqah. Jadi di paling atas adna, yaitu ada huruf ghain dan huruf kha. Nah, nanti kita lihat lagi. Slide selanjutnya. Nah, ini halq. Posisi halq itu yang berwarna biru. Dibagi 3, aqsal halq. Yang paling bawah ada wasatul halq, ada adnal halq yang paling atas. Buat Hana. Dilanjutkan slide selanjutnya. Apa buat Hana nih, Kak? Nah, ini lebih jelas. Kita bisa lihat aqsal halq di bawah, tepatnya di pita suara. Wasatul halq tepatnya di katup epiglotis. Yang satu lagi lebih atas. Nah, nanti kita selanjutnya slide selanjutnya, silakan. Nah, pada pangkal tenggorokan, tepatnya pada pangkal pita suara, kita bahas yang paling bawah dulu ya. Aqsal halq, yang paling bawah. Tenggorokan paling bawah. Ada huruf hamzah dan ha. Pita suara terdiri dari tulang rawan dan otot yang ditutup oleh lapisan mukosa. Cara mengucapkan huruf hamzah adalah dengan menggetarkan. Jadi dibuka dulu, a. Jadi getarkan, a. Seperti itu. Buka pita suara saat berharokat dan menutup pita suara saat sukun. A. A. Ketika sukun. Lalu huruf H. H. Apa bedanya dengan yang di atas? Adnal halq.
Bedanya, kalau yang ini menghembuskan udara tanpa menggetarkannya. Kalau yang di atas justru sambil menghembuskan suara. Ha. Nah, itu yang paling atas. Nah, kalau yang di bawah, yang di aksal, ha. Ha. Seperti itu. Berbeda suaranya ya. Slide selanjutnya. Ini akan terasa ketika praktek nanti. Nah, itu kita bisa lihat aksal halq yang paling bawah. Kita suara terbuka saat mengucapkan huruf H dan A. Dan bila suara tertutup, mengucapkan hamzah sakinah. Selanjutnya, kita bahas ke pertengahan tenggorokan. Pada pertengahan tenggorokan, terdapat dua huruf, yaitu satu, huruf Ain, Ain, nah, A atau Ain, dan huruf Ha. Ha. Huruf H ini ada aliran angin yang keluar. Berbeda dengan yang sebelumnya, H, H. Kalau ini H, H. Slide selanjutnya. Bisa kita lihat. Ini titik keluarnya huruf A dan H. Jadi di tengah-tengah tenggorokan. Berbeda dengan sebelumnya, yang lebih bawah lagi itu A dan H. Kalau ini lebih atas, dibaca A dan H. Selanjutnya, slide selanjutnya. Huruf Ain dan H. Ain dan H terjadi disebabkan tekanan katup epiglottis. Jadi ditekan di makhrajnya dengan perbedaan bahwa huruf H diucapkan dengan lembut, tidak menekan, kemudian udara dialirkan dari paru-paru melewati daerah artikulasi tanpa bergetar pita suara. Nah, ini teorinya sangat pelik ya, tapi ketika dipraktekkan sebetulnya lebih mudah. Ha, ha. Ini biasanya mengetes ketika kita sudah sikat gigi, apakah bau mulut kita sedap atau tidak. Ha. Nah, mengeluarkan bisa dites dengan cermin. Ketika di cermin ada embun yang terkumpul, berarti kita sudah bagus mengucapkan ha, ha, semudah itu. Lalu ada huruf a, a. Berbeda dengan a, ditarik sedikit ke atas jadi a, a. Ghairil maghdubi alaihim, alaihim. I'lamu, i'. Nah, jadi ketika sukun lebih terasa ainnya. Slide selanjutnya kita bahas yang paling ujung. Adnal halq. Pada gambar di bawah ini dapat kita lihat bahwa ufula lebih dekat dengan bagian mulut daripada tenggorokan. Apabila ada huruf gha, ghain atau kha, keduanya diucapkan dengan cara mendekatkan akar lidah jazrul lisan dengan ufula. Kita lihat langsung slide selanjutnya biar mudah nanti mempraktikannya. Nah, kelak-kelakan kalau bahasa populernya ya, atau anak lidah. Kan titik gin, ada juga yang mengatakan gin berhada sebelum kha. Namun banyak juga yang menunjukkan atau mengarahkan bahwa titik dua huruf ini sama. Ghin dan kha itu sama. Dan memang nanti ada beberapa variasi bacaan. Beberapa ulama ada yang berbeda melafalkan huruf kha. Ada yang disebutnya banyak getarannya, kha. Ada yang lembut, kha. Kha. Seperti itu. Ada yang kha, ada yang kha. Kedua-duanya
diperbolehkan. Dan ini harus dilatih ya, karena kalau tidak nanti kita akan lepas dari makhraj yang kita inginkan. Dan slide selanjutnya. Nah, ini rangkuman dari yang kita bahas, bahwa makhraj halq, makhraj tenggorokan dibagi menjadi 3. Satu adnal halq, di sana ada huruf kha dan ghain atau gha. Lalu ada wastul halq, ada huruf ha dan ain atau a. Lalu yang paling bawah adalah aqsal halq, huruf a dan h. Untuk menguji bacaan setiap makhraj tersebut, bisa dilihat slide selanjutnya. Bisa dilihat, ini ada beberapa aplikasi melafalkan huruf dari A di aqsal, yang paling bawah dulu ya, A dan H. Dibaca A, I, U, Ba, Ha, Hi, Hu, Bah, Ha, Hi, Hu, Bah, A, I, U, Ba, Ha, Hi, Hu, Bah, Gha, Ghi, Gu, Bagh, Kha, Khi, Khu, Bagh. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah praktek. Kita akan praktek melafalkan halq di tenggorokan, yang keluar dari tenggorokan di surat Al-Fatihah. Nah, ada semua. Untuk membuka surat Al-Fatihah, ini ada beberapa titik makhraj khalq, makhraj halq di sana. Kita bisa lihat di ayat pertama. Ayat pertama surat Al-Fatihah. Kita sepakati dulu ya, karena memang ada beberapa pendapat. Kita mulai dari Bismillah. Bismillah. Dimulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hi itu adalah makhraj halq untuk huruf H. Bismillahi. Ditarik. Ar-Rahmanirrahim. Ha, ada 2 di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya, nah, ha ini mengalir. Alhamdulillahi. Hi, nah, tidak alhamdulillahi. Nah, tidak begitu. Tapi alhamdulillahi rabbil bukan a, tapi a, rabbil alamin. Ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nah, di situ ditekan ya. Makhraj halq di huruf ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas nah bukan tapi ihdinas siratal ladzina
An'am, tapi an'am, an'amta alaihim, an'amta alaihim itu ada huruf ain dua di situ. An'amta alaihim. Lalu ada huruf gha. Nah, huruf gha ini mulutnya usahakan diam. Jadi bibir tidak ikut campur karena ini adalah makhraj halq. Berarti yang bekerja adalah tenggorokan. Gha itu ditarik mulutnya ke bawah. Gha, bukan memajukan bibir jadi go. Tidak seperti itu ya. Tapi gha. Ghairil magdu. Nah, ya di sini sering terjadi kekeliruan. Ghin itu dipantulkan. Ghairil seperti itu ya. Sebaiknya ghairil magdu. Jadi ghinnya tidak memantul. Ghairil maghdubi alaihim. Lagi itu alaihim waladdallin. Ini bisa dicoba, nanti bisa dilatih ya. Untuk slide terakhir, mungkin bisa dibaca bersama-sama, lalu mengoreksi bacaan makhraj halq, huruf-huruf yang keluar di makhraj halq di surat Al-Fatihah, agar kita bisa tumaninah dalam sholat, karena ini pasti dipakai selalu dalam keseharian kita. Seperti itu. Insya Allah dicukupkan. Saya kembalikan kepada Al-Ustadz Ali Abdullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran Ustaz Ari ya. Panjangannya Ustaz siapa Ustaz? Ari, bukan ya, Muhammad Nurul Haq. Oh, kok bisa disebut Ustaz Ari ini? Pak Ari itu panggilan kecil anak. Oh. Insya Allah. No. Jadi nama aslinya bukan Ustadz Ari ya sebenarnya. Cik 2 3. Ya. Muhammad Nurul Haq. Nah, Ya. kalau di Muhammad Nurul Haq. Oke. 2 3. Baik, sudah ada suara saya Kang Isa? Sudah ada Ustadz Ari Abdullah. Sudah. Bukan barusan Ya, jelas, terputus. alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian gimana nih? Ya, jadi tentunya ini dan kebetulan sekali di Quran Surah Al-Fatihah ini sangat penting sekali. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Fatihah, ini tentunya memang harus mulai kita perbaiki. Apalagi di bulan Ramadan nih, Bapak Ibu sekalian ya. Sudah barang tentu Bapak Ibu sekalian harus mulai memperbaiki sedikit demi sedikit ya. Sebentar, saya akan coba share sedikit di modul A, juga ada pembahasan Quran Surah Al-Fatihah. Ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, sebagaimana tadi Al-Ustadz sudah men-sharekan ya. Jadi tentang makhorijul huruf yang bagiannya itu ada di tenggorokan. Nah, di antara Bapak Ibu sekalian ada yang tahu tidak makhorijul huruf secara keseluruhan apakah hanya di tenggorokan saja atau di atau secara umumnya ya, lebih bahasanya lebih kekinian, lokasinya di mana saja? Lokasinya apakah di tenggorokan saja atau ada di di lokasi yang lain, Bapak Ibu sekalian? Boleh, kita akan coba tanya jawab juga ya. Ustaz, nanti jangan dulu kemana-mana, barangkali nanti ada yang mau bertanya ya. Nah. Kalau yang tadi kan kita simak bahwa makhraj di dalam tenggorokan saja itu luar biasa ya, apalagi biasanya huruf yang ada di tenggorokan itu cukup tidak mudah gitu ya. Nah, saya bahasanya tidak mudah biar insya Allah semuanya akan bisa ya. Nah, salah satu di antaranya ini Ustaz,
biasanya yang agak sulit di peserta itu membedakan huruf H, H bagian itu yang tenggorokan tengah yang tadi ya. Naam. Terus ada Wastul halq. huruf H ya, yang paling bawah. Nah, kalau saya lebih apa namanya biar terbayang dulu ya, tengah, bawah. Berarti ada 3 posisi Ustaz ya. Ada bagian, Naam. pangkal bawah, tengah dan juga atas. Nah, kalau yang tadi agak unik nih, apa Atas. namanya? Apa itu? Atas, biar mudah. Atas itu lak-lak ya. Kalau misalkan di Sunda itu San disebutnya Ad, lak-lakan ya, gitu. Ah, Ya. ah, ya. Nah, jadi betul ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf tenggorokan harus mulai fokus ke sana, merasakan. Mungkin di antara peserta ini apa namanya? Bukan hanya kita di sini gitu kan ya. Saya pun juga ketika belajar dulu itu masih bingung apa pengucapan atau membedakan huruf-huruf yang mirip-mirip. Maka dari itu kan istilah-istilah guru dulu itu ada hak kecil, hak besar gitu ya. Nah, padahal kan Ya. hak kecil, hak besar itu istilah apa ya? Itu hanya untuk visualnya Untuk mungkin memudahkan. ya. Nah, Untuk memudahkan karena bentuknya gitu kan, berbeda ya. mungkin. Jadi gitu. Jadi biar biasanya saya dulu menyimak guru-guru mu'alim. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar guru mu'alim? Mu'alim itu guru zaman Bapak Ibu mungkin ya. Seperti ngajinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus rata semuanya mau al-ikhlas, al-falak, an-nas dan lain sebagainya. Bunyinya seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas malikin. Nah, itu gaya mu'alim ya, cara baca mu'alim yang mana diterapkan kepada anak-anak. Nah, mungkin di antara kita kalau misalkan ada yang membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gaya mu'alim ya, bacaan mu'alim untuk penerapan kepada anak-anak. Nah, berarti kalau kita misalkan bacaannya masih Bismillahirrahmanirrahim, apalagi kepanjangan tuh ya. Terus ini cukup menarik juga nih. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu sekalian sudah harus memperhatikan yang tadi kata Ustadz ya, ada huruf H yang di pangkal tenggorokan paling bawah yang berdampingan dengan huruf hamzah dan huruf H ini ya. Kalau kita sebut H kecil. Nah, di antara Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang ditanyakan nih, apalagi kaitannya dengan Al-Fatihah nih, ya. Kita sering membaca Al-Fatihah, apakah masih kebingungan membedakan yang mana hak besar atau hak kecil kalau istilah saya ya. Jadi biar memudahkan Bapak Ibu sekalian. Silakan barangkali ada yang ditanyakan, boleh ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Didi Tat dari Bekasi. Masya Allah. Baru hadir atau udah berapa pertemuan Pak? Sudah 3 kali Masya pertemuan. Oh Masya Allah. Tuh ya Ustaz. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan ke Ustaz, silakan. Ini Tat mengenai Fatihah, tapi agak surat ayat ke-6 kalau nggak salah. Pas ya. Ayat ke-6. Iya. Kan dari suratul ladzina an'amta alaihim tuh alif ayat atau ke-7 mungkin ya. Oh iya, ayat ke-7 mungkin. Iya, ayat ke-7. Nah. Itu kan habis an'amta alaihim tuh hamzah atau ain tat? Ain. Oh, bukan hamzah. Alaihim. Ya? Oh, bukan hamzah. Bukan. An'amta alaihim. Oh, alaihimnya hamzah ya? Ain ya tadi? Ain. Oh, ain ya? Alaihim. Nah. Oh, saya pikir itu hamzah ain ya. Nah, itu dilingkari. Oh, jadi itu 2 kata alaihim, dari ala dan him. Alaihim. Oh, jadi ain ya, benar ya Tat ya? Ain, betul. Iya, kita salah selama ini hamzah saja. Ya, bahasanya berarti an'amta alaihim begitu ya? An'amta alaihim. Nah, ya. Yang betul itu ain. Alaihim. Nah, ya. Syukran Ustaz, syukran. Afwan wa jazakumullah khair. Ini sepertinya salah paham ya selama ini berarti. Iya. Assalamualaikum. Salah paham berarti. Salam. Nah, ini memang sebenarnya Hamzah itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Iya, apa nih? Ketika him itu bibir ditarik ke belakang ya, Sat ya?
an'amta alaihim. Itu Alaihim. Betul. alaihim. Bibirnya Jadi, ditarik ke belakang ya. nah, jadi Barakallah. Alhamdulillah. jadi bibir bawah untuk bahasa Arab kebanyakan yang bergerak itu rahang bawah. Ya. Seperti itu. Alaihim. Jadi memang ini biasanya ya, untuk yang pemalu agak susah. Jadi harus ditingkatkan dulu rasa percaya dirinya. Jadi nanti kalau di bahasa Arab, ketika kita harus alaihim itu, alaihim. Jadi ghairil dibuka mulutnya. Ketika bilang a, ketika nanti itu betul-betul kan dhammah itu mengumpulkan bibir, betul-betul harus monyong gitu. Nah, jadi dilenturkan rahang bawahnya karena kebanyakan huruf-huruf dalam bahasa Arab, utamanya Al-Qur'an, banyak menggerakkan rahang bawah, bibir bawah. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Ustaz, boleh? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya, ini berkaitan dengan huruf dal ya. Ya, saya kan asal dari Jawa ya. Ketika mengucap huruf dal itu, misalnya alhamdulillah, ya, itu sebenarnya pakai D atau gimana ya? Ya, suka ada ininya Ibu ya, ada haknya ya. Du gitu. Du gitu ya. Iya. Nah, ada juga selain du itu huruf ain itu dibaca nga ya. Iya, itu ngalaihim seperti itu. Iya. Saudara-saudara kita dari daerah Jawa Tengah, nga itu. Wallahu a'lam, hanya ini pernah diajukan banyak pertanyaan kepada ulama-ulama Quran di Indonesia ya. Saya sendiri pernah menghadiri itu, mempertanyakannya. Hukumnya jadi dua. Pertama, ketika sudah belajar, lantas sulit untuk merubah itu, padahal sudah berlatih keras ya. Bilang da, jadi da gitu. Du, jadi du gitu. Atau a, jadi nga. Sesuai kemampuan kita, maka diperbolehkan. Jadi tidak menjadi dosa karena sudah belajar, sudah berusaha terlebih dahulu. Lantas bagaimana jika yang membiarkan bacaan itu? Nah, baru dihasung atau didorong untuk mencoba dulu memperbaiki bacaan sesuai dengan bacaan yang memang dicontohkan turun-temurun dari Rasulullah, para sahabat, dan terus para ulama dengan makhraj yang tepat. Dan dengan qiraah yang pas ya. Kita banyak, ini riwayatnya dari Imam Hafaz. Nah, kita ikutin itu. Nah, ketika itu susah, alhamdulillah, latih sedikit demi sedikit. Dan saya punya pengalaman dengan teman yang qari dan qari'ah yang memiliki kesulitan yang sama karena memang terbiasa. Terus saja dilatih karena memang kemudahan membaca Al-Quran itu bagian dari nikmat yang Allah berikan. Selama kita terus melatih lisan kita untuk membaca Quran, semampu kita, insya Allah dimudahkan. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi bacaan yang baiknya memang tidak pakai ada haknya ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sebentar, karena di sini ada fitur untuk raise hand juga, dan di sini juga sudah ada 2 peserta, tadi sudah yang mengangkat tangan yang ingin bertanya juga. Yang pertama ada Ibu Dini dari Jambi, kemudian nanti setelahnya ada Ibu Mina Puspa. Boleh dari Ibu Dini terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya itu Ustaz, cara pengucapan Hamzah A itu beda ya sama Indonesia A. Ya, itu saja Ibu. Iya, bedanya gimana, Tat? Kalau A dalam bahasa Indonesia kebanyakan mengandalkan rongga mulut. A seperti itu. Bedanya kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, A itu keluarnya dari aqsal halq, pangkal bawah tenggorokan. Coba saya pengen lihat, Ibu pegang tenggorokannya, boleh? Coba lihat, dipegang tenggorokannya paling bawah. Iya. Ya, dipegang sudah Bu. Coba bilang A, A, coba. A. Kurang dibuka mulutnya coba. A. 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 Enggak. A. Nah, enggak. Jadi gimana, Tat? A. Coba. A, coba. A. A. Nah, sedikit lagi. A. 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 Nah, sekarang digeser. A-nya ditambah huruf H. Coba H. H. A. Nah, seperti itu. Jadi H, A, H. Jadi dipegang standarnya dengan tenggorokan. Kalau dalam bahasa Indonesia, A itu ya sangat mudah ya. Cukup membuka mulut dan biasanya dari rongga mulut. A biasa. Tidak sampai menekan titik makhrajnya di pangkal aqsal halq, di pangkal tenggorokan. A seperti itu. Sampai bergetar gitu, Tat ya? Nah, Arab digetarkan. Itu. Ya, jadi getarkan tenggorokan kita. Karena percaya saya atau tidak, harus percaya ya. Setiap makhraj yang keluar itu memiliki khasiyah, memiliki khasiat. Dan itu sudah banyak yang meneliti. Makin tepat makhraj kita, anggap saja huruf A saja. Lafaz Allah, Allah itu ada A-nya ya. Allah. Ketika lafaz kita benar, itu akan mempengaruhi pikiran kita, tubuh kita, dan semua hal yang berkaitan dengan apa yang kita baca. Betul, dalam Quran disebutkan bahwa Quran itu adalah syifa. Jadi berbeda nih saya sebutin ya. Saya membaca Al-Fatihah tidak dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbeda kan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki din. Akan berbeda rasanya. Makanya Al-Fatihah ini bahkan bisa menjadi ruqyah ya. Maka semakin semangat kita mengeluarkan huruf di tempat makhrajnya, insya Allah kebaikannya juga akan terasa pada diri kita. Seperti itu. Insya Allah. Semangat terus ya untuk melatih makhraj. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama Ibu. Baik. Selanjutnya ada Ibu Mina Puspa. Mangga Ibu Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, alhamdulillah. Ya, saya sebenarnya mau nanya mungkin hal yang kecil ya Ustaz ya. Biar nggak ragu saja. Ini kan dengan belajar ini
banyak berubah, banyak belajar lagi. Tadi saja dengan melihat Quran kan jadi terbata-bata, diulang lagi sampai menjadi mudah-mudahan mendekati lebih pas gitu. Ini diterapkan saat sholat, diterapkan sholat fardu. Apa ada apa-apa Ustadz seperti itu? Karena jadi terbata-bata, mungkin juga mengurangi kehusuannya atau ya apa tidak mengurangi nilai sholatnya gitu Ustadz. Itu saja gitu ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan terbata-bata, Ustadz Ari bisa menerangkan juga nanti menambahkan. Ada dua kondisi yang ditanyakan tadi ya. Pertama ketika membaca Quran. Bagaimana menjadi terbata-bata? Berarti kita sudah progres, bergerak maju untuk memperbaiki bacaan kita. Tidak masalah? Tidak. Dalam hadis disebutkan, pahala bagi seorang yang lancar membaca Quran bersama malaikat yang mulia. Yang lancar ya. Sedangkan yang terbata-bata, dia dapat 2 pahala bahkan. Nah, kalau kiai saya yang mengajarkan saya, tidak ada yang dosa dengan belajar. Konsekuensinya memang jadi kita tuh terbata-bata ya. Karena memang awalnya dari kecil bahkan. Nah, ketika kita bata-bata, beriring waktu akan lancar dengan sendirinya. Nah, itu terkait terbata-bata pertama. Yang kedua, bagaimana ketika digunakan dalam salat? Gunakan dengan perlahan-lahan seperti itu. Tipsnya ya. Jadi tetap harus sesuai makhraj, betul. Bacanya pelan-pelan. Sangat pelan-pelan. Jadi biasanya kita karena Fatihah sudah hafal, sudah lancar dari kecil ya, dilatih, dihafalkan. Nah, sekarang harus memperbaiki bacaannya. Berarti harus ada kemungkinan terbata-bata, sangat besar kemungkinan. Karena kita jadi lebih hati-hati. Dan tadi pengantar bagus sekali dari Ustadz Ari Abdullah, surat Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu artinya membaca dengan benar, perlahan-lahan, dengan penuh penghayatan. Berarti untuk ibu yang tadi bertanya, tinggal memulai saja. Terbata-bata tidak mengapa. Yang penting dalam sholat dibacanya pelan-pelan seperti itu. Mudah-mudahan dimudahkan untuk berikutnya menjadi lancar insyaallah. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, demikian. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Ya luar biasa ya, banyak motivasinya juga. Baik, Kang Gisa. Oh, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, masih ada. Di sini ada sudah raise hand juga. Silakan. Tadi berurutan punten Ibu Yuli, mohon ditunggu sebentar ya. Jadi di sini yang sudah antri di sini yang sudah mengangkat tangannya ada Pak Sumpomo, kemudian Pak Zulkhair, kemudian nanti setelahnya baru Bu Yuli ya. Mangga ke Pak Sumpomo terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan bacaan ini Ustaz, makhorijul huruf, saya pengennya mensinkronkan Ustaz. Mestinya tadi kan ada bacaan Ustaz, tertil, pelan, menghayati, mensinkronkan dengan huruf-huruf dengan tempat keluarnya huruf. Contohnya misalkan ini satu pun gitu loh Ustaz. Kalau pelan itu seperti apa gitu? Al berarti apa? Berarti apa? Pangkal tenggorokan bawah. Pada saat al sukun, saya itu lidah saya sudah naik ke atas gitu Ustaz. Juga hamnya pada saat hak tipis tadi, hak das itu. Ya. Nah, berikutnya
Nah, terus nah, itu saja saya tanyakan. Kalau Iya, jelas satu iya, dia satu tempat gitu. Pada saat alham seperti kalau saya baca takbir Ustaz, harapannya kan juga sama Ustaz, iya, betul, mengikuti makhorijul betul, huruf ya, makhraj ya. ya. Kalau A-nya kan di Allah, bawah nih, lo-nya nah, kan lo-nya kan harus ke atas. iya, lam itu adanya di lisan. Nah, demikian. Baik. Bagaimana mensinkronkan ya? Kembali sebetulnya bahwa bacaan yang kita baca ketika diperbaiki dimulai dengan perlahan-lahan. Mungkin terasa nanti seperti mengeja. Seperti takbir tadi kan, takbir itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lam ada hamzah ketemu lam tasydid. Ditekan kan Allahu Akbar. Nanti ada pembahasan untuk makhraj huruf yang ada atau tempat keluar huruf di lisan. Ketika di mana saja. Ya. Jadi tadi untuk ya. Alhamdu. Di huruf lam ini. Ujung lidah ya ditekan ke gusi atas. Langit-langit atas, langit-langit Ustaz. Nah, alham. Jadi ditekan ketika sukun, semua makhraj itu ditekan di makhrajnya. Alham. Jadi al suara a nyambung ke lidah, al baru keluar dari ha. Alham. Jelas ini perlu latihan ya. Alhamdulillah. Ini sebagai sharing saja. Saya mengalami 17 kali pengulangan. Beberapa teman saya sampai 30 kali pengulangan untuk Al-Fatihah. Itu saja perlu talaqi lagi. Jadi jangan anggap yang sudah lancar baca Quran itu tidak memperbaiki bacaan. Sama, termasuk saya. Mungkin Ustaz Arif juga memahami itu ya. Jadi sama seperti naik kendaraan, Bang. Motor itu perlu servis kan ya, agar terus enak dipakainya. Atau kepiawaian kita misalnya, biasa ibu-ibu biasa masak, terus resep itu nggak pernah dipakai, bisa lupa, bisa kurang rasanya. Atau kita biasa olahraganya jadi jarang, otomatis kita jadi berkurang kepiawaian. Termasuk membaca Quran. Sudah bisa lancar, bacanya jarang, atau tidak mengevaluasi bacaan, itu akan mengurangi pasnya kita dalam mengucapkan makhraj tersebut. Rasulullah SAW, nah ini bulan Sya'ban kan, nanti bulan Ramadan, ini bulannya Ahlul Quran, bulannya orang yang ingin di pemanasannya bulan ini. Gaspolnya di bulan Ramadan. Rasulullah dengan malaikat Jibril berlatih lagi dengan malaikat Jibril. Fungsinya adalah menjaga bacaan agar tepat dibacanya dan beri contoh pada umatnya bahwa bacaan itu memang harus dijaga. Hatta yang sudah lancar. Seperti itu.
Nanti kita bicara hafalan berbeda lagi. Hafalan juga kan sama, tidak diulang pasti lupa. Berikut dengan bacaan pun sama. Tidak sering dilatih, tidak diperdengarkan ke yang lebih ahli, kita akan berkurang kemampuan membacanya. Maka tadi soal mensinkronkannya memang harus kesabaran yang ekstra dan berlatih yang terus-menerus. Seperti itu. Karena nanti ada dalam Quran itu namanya lahan. Nanti akan dibahas ya. Lahan itu artinya hal yang terlewat. Jadi kelalaian atau nanti ada levelnya kan, ada khafi, ada yang ringan, ada yang jali. Dan ini kena ke semua Quran atau orang yang belajar Quran atau membaca Quran. Jadi tidak ada yang akan lepas itu, pasti sempurna. Ba'dallah, semua akan terevaluasi. Akan ada beberapa kekurangan. Karena kita manusia ya, tidak akan luput dari kekeliruan. Jadi semangat itu. Semangat untuk terus memperbaiki bacaan. Mudah-mudahan dimudahkan Pak ya. Insya Allah. Mensinkronkan bacaan tadi. Allah Ta'ala alam. Siap Ustaz. Turun Ustaz. Sama-sama. Sami-sami. Masya Allah. Seperti masih ada yang mau nanya lagi nih, Ustadz. Boleh ya? Tadi ada Bapak Zul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak. Terima kasih Ustadz ilmunya. Ini saya mau tanyakan satu hal tadi disebutkan tadi ada huruf yang menggetarkan pita suara dan ada yang tidak menggetarkan pita suara. Apa itu yang terkait sifat hams dan jahar, Ustaz? Itu aja pertanyaannya, Ustaz. Yang terkait dengan sifat huruf hams sama jahar ya. Jadi yang menggetarkan dan tidak menggetarkan tadi. Ya, itu kaitannya dengan sifat huruf. Betul. Makhraj titiknya bergetar, tidak ada angin dan tidak, itu sifatnya. Seperti itu. Nanti ada jelas kan izhar, ada yang mengalir turun khawah. Nah, itu sifat huruf. Betul, Pak? Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi setelah Pak Zul Khair masih ada Ibu Yuli. Masih bergabung Ibu Yuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, itu saat kita mengucapkan huruf ain. Huruf ain itu terkadang masuk ke hidung, Ustaz. Itu bagaimana ya, Ustaz? Ya. Huruf ain. Huruf ain dari segi makhraj memang ada di halq. Nah, tadi sama ya seperti yang ditanyakan. Ada beberapa sifatnya apa gitu. Jadi karakternya apa? Ain. Sifatnya itu untuk huruf ain, a itu satu bisa ditahan, jahar ya. A, tuh, jelas kan? Lalu bainiyah, sempurna. Pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Nah, sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka, infitah tidak, ismat. Jadi berhati-hati, tidak smooth. Nah, bagaimana dengan alaihim gitu ya? Masuk suaranya ke rongga hidung. Ini bisa banyak faktor sebetulnya. Bisa karena memang ada kekhususan di hidungnya. Ada beberapa orang yang membaca Quran itu ain semua.
Jadi maksudnya kalau bisa diminimalisir, karena nanti ada pembahasan khusus tentang titik yang beberapa huruf yang berkenaan dengan dengan titik qaisu, rongga hidung tadi. Dan kita sebutnya dengung. Kalau di kamus bahasa Indonesia disebutnya sengau. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, untuk ain sendiri usahakan dilatih di wastul halq seperti itu. Jika masih ada, dilatih saja terus. Jadi kalau ibu tutup hidung, coba tutup hidung. Baca A, masih terdengar atau tidak? Coba tutup hidungnya. A. Coba A. Ini saya tutup hidung nih. A. Masih terdengar. Nah, kalau yang masuk rongganya banyak, ditutup hidung tidak terdengar suaranya. Karena memang masuk semua. Coba Ustaz, Latihannya seperti itu. Benar, Ustaz. A. Ya. Coba Coba sekali lagi. Tutup hidungnya. Ya. Nah, silakan. Coba. Tangannya diaktifkan dua-duanya, coba. Satu tutup hidung, satu pegang tengah tenggorokan. Nah, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Rasanya masih ada yang ya. Jadi memang harus dilatih. Tidak masalah, tapi sudah tahu titiknya. Saya suka praktek begitu. Disimpan tangannya di tengah agar memang terasa ya. Ini udah kena makhraj atau belum? Ha gitu. Itu kan makhrajnya sama di tengah halq. Ini memang apa ya? Sangat menarik karena challenging ya, menantang. Paling ini memang apa? Makhraj halq. Bahasa Ustaz Ari tadi cukup apa? Menantang. Kita nggak bilang sulit ya, karena Allah sendiri bilang, walaqad yassarnal Qur'an, sudah kami mudahkan. Jadi ini hal yang harus kita bisa upayakan untuk kita kuasai, insya Allah. Insya Allah Allah mudahkan. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Meskipun sepertinya pertanyaan terakhir ya. Bahasanya ya. Satu lagi ya, ada Mas Izam. Boleh pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya Ustaz. Saya kan menghafalkan Al-Quran. Lebih utama mana? Memperbaiki bacaan terlebih dahulu atau menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu? Ya. Barakallahu fiikum. Izam. Semoga Allah kuatkan tekadnya, semoga Allah mudahkan jalannya, dan semoga Allah tambah lagi semangatnya untuk mempelajari Al-Quran. Begini, dasar dari menghafal Al-Quran adalah bacaan yang benar. Maka, jika demikian, memperbaiki bacaan agar menjadi benar, itu jadi prioritas utama terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena ketika bacaan kita belum tepat dan benar, ketika kita menghafal dengan bacaan yang belum tepat, maka itu yang akan nempel. Ketika sudah nempel, sudah terhafalkan, lebih sulit memperbaikinya. Demikian. Lebih sulit untuk memperbaikinya. Bisa diperbaiki? Bisa. Insya Allah ya. Biiznillah. Cuman lebih susah. Karena nanti sudah terbiasa dengan bacaan yang kurang pas. Nah, ada baiknya kita memperbaiki dulu bacaan kita. Lantas, kita hafalkan. Seperti itu. Agar nanti yang terhafalkan
hati dan pikiran kita adalah bacaan yang sudah tepat, sudah terkoreksi dan memberikan haknya kan. Tartil itu bacaan Quran tartil, salah satu tafsirnya dari Imam Ali radhiyallahu an. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memberikan tajwid dalam membaca huruf dan sifat hurufnya dipenuhi, dan tahu di mana berhenti dan memulai bacaan. Sudah banyak hafalannya, Mas Ijam? Alhamdulillah masih belum, masih 7. Masya Allah. Tapi Lebih baik atau lebih bagus belajar ini. ketika kita, semoga terus diberikan semangat ya, karena tidak ada waktu terlambat dalam membaca Quran atau bahkan menghafal. Jadi target kita adalah mengamalkan. Nah, fasenya adalah belajar membaca, memperbaiki bacaan, menghafal bacaan yang benar, lalu mempraktekkan atau mengamalkan bacaan yang sudah kita hafal. Seperti itu. Mudah-mudahan terus semangat ya, Mas. Karena yang sudah hafal pun, dengan bacaan yang benar ya, kemungkinan keliru tetap ada. Apalagi yang menghafal dengan bacaan yang belum benar. Jadi yang bacaannya sudah benar pun, peluang untuk melakukan kekeliruan sangat besar. Seperti itu. Apalagi yang tadi, menghafal dengan bacaan yang belum tepat. Mudah-mudahan dimudahkan, insyaAllah. Barakallahu fiikum. Demikian. Alhamdulillah. Sepertinya sudah dicukupkan terlebih dahulu ya, Ustadz, untuk sesi tanya jawabnya, karena tidak terasa sudah memasuki pukul 21.19 waktu Indonesia Barat nih. Mungkin untuk di beberapa wilayah pun sudah lebih malam. Besok sudah masuk hari Senin, jadi takutnya harus beraktivitas. Jadi punten untuk malam hari ini dibatasi terlebih dahulu ya untuk untuk sesi tanya jawabnya. Baik, Ustadz Ali Abdullah, mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Ya, baik, alhamdulillah ya Kang Gisha. Syukron Ustadz Ari untuk materinya, ini luar biasa, pas banget nih ya Bapak Ibu sekalian. Ini cocok banget untuk kita semua. Dan sedikit saya preview kembali, mempertegas kembali materi-materi yang tentunya yang sudah Ustadz sampaikan. Ini sangat luar biasa, tentunya kita jangan sampai terus berusaha gitu kan, berusaha, karena sebagaimana kesulitan dalam membaca Al-Quran itu, karena kita pun juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz, yaitu walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mimudzakir. Nah, kaitannya adalah fahal mimudzakir ya. Jadi Al-Quran itu Allah buat mudah. Untuk siapa? Untuk yang mau belajar. Maka dari itu para ulama, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwa orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat. Ini yang mahir ini kategorinya tinggi sekali, apalagi kan disamakan dengan para malaikat, itu luar biasa. Tidak hanya mahir dalam membaca Al-Quran, tapi kita pun juga memahami gitu kan ya, dari segala aspek gitu kan ya, baik itu memaknainya, mentadaburinya, bahkan nempel di hatinya, seperti itu ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan masih terbata-bata, tentunya jangan khawatir. Bahkan para ulama mengatakan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanan itu yang lebih utama ya. Jadi kalau misalkan kita merasa sulit dalam membaca Al-Quran, itu lebih utama ya. Tapi jangan sampai kita berhenti, betul ya, seperti itu. Jadi tentunya tidak usah khawatir, bahkan Bapak Ibu sekalian bisa jadi lahnul atau lahan kesalahan yang sering terjadi, bahkan kan seperti tertukar huruf, tertukar harokat, itu sebetulnya bisa merubah makna. Contoh, pernah saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, kata tashkuruna saja, tashkuruna itu mempunyai arti bersyukur.
Kalau kita mengucapkan taskuruna dengan sin kecil, itu artinya mabuk. Itu kan berubah makna. Tapi kita dalam kondisi berusaha, mengusahakan, berupaya untuk ingin lebih baik lagi. Seperti itu. Itu akan menjadi ganjaran pahala dari Allah. Jadi insya Allah tidak usah khawatir ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan ini para ulama pun juga mengatakan seperti itu ya. Jadi bahkan lahnal jali ini nanti ada yang bernilai pahala, ada juga yang bernilai amalan-amalan yang buruk Bapak Ibu sekalian ya, yang buruk jadi haram ujung-ujungnya. Salah satunya apa? Misalkan tertukar huruf itu kan salah ya. Salah itu adalah merubah makna. Tapi ada yang tertukar tertukar huruf yang disengajakan. Nah, itu yang haram tuh. Tertukar huruf yang disengajakan ditukar, gitu kan ya. Nah, itu menyengajakan berarti. Terus ada yang menyepelekan dalam belajar, itu pun juga hati-hati ya. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk fahalmi mudzakir yang mau belajar, yang ingin mengusahakan, mengupayakan untuk lebih baik seperti halnya Allah memerintahkan kepada kita untuk tartil, akan tetapi kita melakukan lahnel yang tanpa kita sadari, dan insya Allah lahan itu kesalahan yang sering kita lakukan karena kita posisinya sedang berusaha, itu insya Allah akan menjadi amal soleh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi tadi Ustaz, saya ingat pernah dulu pertanyaan dari Kang Izam ini pernah ditanyakan ada peserta yang menanyakan kepada Ustaz Adi Hidayat tuh waktu itu ya, pernah dulu ada Ustaz pertanyaan sama banget seperti Kang Izam, apa Kang Izam yang bertanya seperti itu sama gitu ya. Mungkin ini dirasakan oleh para penghafal Al-Qur'an Ustaz ya. Kebanyakan memang saya juga menerima pertanyaan itu ya. Apakah lebih baik kita itu menghafal dulu atau mempelajari tajwid dulu? Nah, kalau kata Ustadz Adi Hidayat waktu itu digambarkannya seperti ini. Kalau misalkan Kang Izam sudah 7 juz misalkan ya, sudah hafal ya 7 juz atau misalkan lebih atau kurang dari itu. Ketika hafalannya itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka itu akan menjadi kebiasaan buruk ya. Yang mana kita membiarkan salah terus, betul. Ya kata Ustadz ya tadi, lidah itu akan menyesuaikan. Bahkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu ada dua kondisi. Apakah memang kita tidak tahu, atau yang kedua kebiasaan yang cukup lama. Dan memang itu luar biasanya, kebiasaan yang cukup lama itu yang lebih sulit untuk diperbaiki. Tapi sebetulnya nggak menutup kemungkinan jadi memperbaiki juga bisa, insya Allah ya. Selagi kita mempunyai usia, kita perbaiki Bapak Ibu ya. Nah jadi itu kata Ustadz Adi Hidayat, kalau kita gambarkan seperti misalkan 5 juz kita hafal, contoh misalkan Anas ya, hafalan kita qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas misalkan ya. Ketika diperbaiki nunnya harus didengungkan. Itu kan dihafalkan kembali ya. Jadi tajwid itu dari segi makhraj, tempat keluarnya, dari segi tajwidnya itu dihafalkan. Dari segi berwaqaf pun juga dihafalkan. Maka itu betul kata Ustadz tadi, lebih baik itu kita menghafalkan ketika kita sudah memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, misalkan Bapak Ibu sekalian, berarti kita nyari saja guru nanti, misalkan ya, jadi menghafalnya diberhentikan dulu. Nah, bukan berarti seperti itu. Tetap lanjutkan saja. Dan insya Allah akan menjadi kebaikan dan juga amal soleh ya, tapi tingkatkan kualitasnya dengan memperbaiki tajwidnya, kita talakikan. Apalagi saya punya guru dan juga beliau memberikan nasihat kepada para guru-guru gitu kan ya. Ini kaitannya dengan talaki nih Pak Bu ya. Khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai guru, talakinya gitu kan ya, bahkan bacaan Al-Qur'an kita harus ditalakikan. Betul. Membaca Al-Qur'an itu tidak terbatas dari guru gitu kan ya. Istilahnya di langit di atas langit ada langit gitu kan ya. Contohnya misalkan kita sama Ustadz Ari di sini ya, saya sama Ustadz Ari, itu bukan berarti sudah fasih, sudah bagus, sudah lancar, tapi tetap kita punya guru lagi ketika kita mentalakikan kepada guru kita. Bahkan kata guru saya, mempelajari Al-Quran itu lebih dari usia kita. Berarti dalam artian apa, Pak Bu kira-kira? Mempelajari Al-Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita itu lebih lama daripada usia kita. Berarti artinya ada batasan tidak untuk mentalakikan bacaan kita? Ayo Bapak Ibu sekalian, gak ada batasannya ya. Batasannya itu adalah usia kita. Selagi kita mempunyai usia, maka kita akan perbaiki terus demi sedikit demi sedikit. Bahkan kata Syekh Husni, guru saya, mengatakan bahwa jangan harap tidak ada talaki seumur hidup. Berarti apa?
artinya? Iya, seumur hidup ya, bertalaki itu terus ya. Saya kepada guru-guru saya, kepada gurunya lagi terus gitu kan sampai bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dari itu ini cocok banget nih Kang Gesya dan Ustadz ya. Bagi teman-teman sahabat Al-Qur'an yang ingin memperdalaminya apalagi bab makhrus apalagi Al-Fatihah. Tadi cocok banget Ustadz ya. Materinya ini luar biasa nih. Kita sepilkan Al-Fatihah, bahkan Al-Fatihah ini sering kita baca, bukan sering lagi, sudah kewajiban dalam sholat gitu kan ya. Sudah apa namanya termasuk rukun di dalam sholat nih Pak Bu. Nah selama ini tadi unik apa dengan Pak siapa barusan ini nih ya, ini unik San. Saya baru mendengar dari peserta yang mana ini dibaca Hamzah gitu kan ya. Berarti selama ini apa Bapak salah paham, yaitu ketika melihat bentuknya seperti ini memang seperti ain. Kan huruf ain gini ya. Huruf ain seperti kepala apa huruf ain afwan. Huruf Hamzah itu dari kepala ain gitu. Nah, jadi alhamdulillah ya selama misalkan berpuluh-puluh tahun kita mengucapkan seperti itu, insya Allah bagi Bapak, bagi peserta, bagi teman-teman sahabat Al-Qur'an akan menjadi pahala. Bagi teman-teman yang belum tahu kan, oh selama ini berarti kita apa namanya Bapak selama ini membaca Hamzah, ternyata salah, ternyata ini adalah ain gitu kan ya. Nah, alhamdulillah jadi ilmu dan itu akan bertambah pahalanya. Seperti itu ya. Jadi hitungan Allah Subhanahu wa taala bukan kemampuan sepasih apa kita membaca Al-Qur'an, bukan seindah membaca Al-Qur'an seindah apa membaca Al-Qur'an kita, tapi segimana usaha Bapak Ibu sekalian dalam belajar itu. Betul ya, Sadia. Syukran Sad. Untuk ilmunya luar biasa. Ini pun juga jadi pelajaran buat saya juga ya. Buat untuk semuanya mudah-mudahan tidak menutup apa namanya tidak mengurangi semangatnya, tetap harus semangat ya. Bahkan ada kesempatan belajar seperti ini, manfaatkan. Waktu kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita dari awal menunggu kajian akan jadi pahala. Terus ketika sudah ditunaikan, sudah sudah ikut serta di kajian ini dapat pahala. Belum pahala silaturahmi, belum pahala mendengar bacaan Al-Qur'an, belum pahala menuntut ilmu, belum wah luar biasa. Wa in ta'udzu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tusuha, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Kang Gesya ini luar biasa. Mungkin sepertinya Bapak Ibu sekalian pun juga memerlukan Ustadz Ari ini apa namanya ingin lebih kajiannya lebih intens atau lebih privat gimana nih? Kira-kira Kang Gesya ada solusi buat teman-teman sahabat Al-Qur'an kira-kira Kang Gesya? Oke, pas banget nih Ustaz Ari Abdullah. Ya. Jadi sudah diinfokan juga. Kan tadi dari untuk hari ini pun Ustaz tadi nggak kerasa ya pertanyaan cukup banyak dan yang luar biasa. Secara tidak langsung pun tadi juga ada yang sambil ini juga kalau misalnya latihan baca Al-Qur'an yang bertalaki ya. Nah, siapa tahu di sini ada yang masih malu-malu gitu kan, masih ngerasa insecure kalau misalnya untuk bertalaki di depan banyak orang. Nah, nanti insya Allah bisa kami fasilitasi dengan cara Bapak Ibu boleh bergabung dengan kelas privat tahsin, ya, kelas privat tahsin yang diadakan oleh Sobat Ngaji Official. Nah, mungkin untuk saat ini insya Allah di pekan depan sudah masuk batch ketiga, ya, yang sudah berjalan, Bapak Ibu. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin bergabung, Gesya sudah kirimkan link Google Form-nya untuk kelas privat tahsinnya. Kalau mau masuk ke batch ketiga, itu ada beberapa hari lagi yang sudah yang masih ada slot kosong. Nah, nanti boleh diisi terlebih dahulu. Siapa tahu waktunya cocok, nanti Bapak Ibu bisa bergabung seperti itu ya. Mudah-mudahan nah, rezekinya ya. Untuk fasilitasnya sendiri, mungkin Ustadz Ari sudah menyiapkan ada video makhraj dan juga video ikro ya. Betul Ustadz Ari ya. Sudah disiapkan. Ya dimana kalau misalnya dinilai ataupun diberi harga untuk video tersebut sebenarnya kurang lebih sampai 800 ribuan lebih bahkan untuk harga video tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas tersebut dengan mengikuti kelas privat tahsinnya. Nah, untuk Bapak Ibu semua tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar itu, tinggal berinvestasi saja sebesar rasa syukur. Nah, Bapak Ibu boleh mengisi Google Form terlebih dahulu yang sudah Gesya share, ya. Boleh diisi form pendaftaran kelas privat tahsinnya. Sudah Gesya share ada di kolom chat. Nah, yang berminat boleh langsung diisi saja. Bukan begitu, Ustadz Ari? Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian ini kesempatan juga. Jadi kita itu punya dua program ya. Program tahsin besar, program tahsin kecil.
Kalau tahsin besar itu ini saat ini ketika kita belajar, ya ini tahsin besar ya. Tahsin besar itu nanti materinya seperti halnya tadi disampaikan oleh Ustadz, dan tentunya kita sebetulnya keinginan kita ingin ngecek satu persatu nih ya Kang Gesa, tapi 200 lebih bahkan 300 orang apakah memungkinkan per orang kita cek. Nah maka dari itu solusinya kita akan buat kembali, dan ini kebetulan mumpung lagi terbuka di batch yang ketiga berarti ya Kang Gesa ya. Nah ini kebetulan Bapak Ibu sekalian di tahsin kecil kita buka kembali. Apa memanfaatnya apa di tahsin kecil ini? Di tahsin kecil ini berbeda dengan tahsin besar. Kalau tahsin besar kita hanya tanya jawab seperti yang tadi ya. Kalau tahsin kecil tidak hanya tanya jawab, tapi di tahsin kecil ini, di tahsin privat ini, kita asatid sobat ngaji akan mengecek bacaan Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah diawali dengan pembagian-pembagian, pemerataan, sehingga Bapak Ibu sekalian mendapatkan motivasi, terus semangat dalam mempelajari Al-Quran, sehingga Bapak Ibu berani untuk membaca di hadapan teman-temannya. Dan di tahsin kecil ini tidak banyak, ya, paling banyak itu 12 orang, jarang lebih dari 12 orang. Jadi sehingga insya Allah akan terpantau satu orang dicek bacaannya, sehingga Bapak Ibu sekalian sampai lancar, insya Allah ya. Mudah-mudahan harapan kami kita membuka program ini, dan insya Allah program ini pun juga kita harapannya nggak mau memberatkan Bapak Ibu sekalian. Kita ulik-ulik terus ya, sebagaimana tadi Kang Gesa men-sharekan, kita sudah membuatkan video tutorial tahsin, video tutorial Iqra, itu berbulan-bulan membuat seperti itu, bahkan ratusan video sudah kita bikin, dan kita pun juga men-sharekan kalau dihargakan sebagaimana tadi ya, luar biasa, cukup kenceng juga ya harganya. Tapi insya Allah di Sobat Ngaji Official ini tidak jadi ada harga seperti itu ya. Kita free-kan ya seperti video-videonya, bahkan kita pun juga ingin memberikan yang terbaik nih bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita sepakati bahwa Bapak Ibu sekalian tidak usah kita tidak memberikan yang terbaik, itu cukup Bapak Ibu sekalian men-sharekan atau infak sesuai rasa syukur Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi memang tidak ada batasan ya, nggak ada batasan. Kalau ada rezeki lebih silakan, karena insya Allah apa yang kita kita maksimalkan saat ini Sobat Ngaji, bahkan Bapak Ibu sekalian pun juga insya Allah akan menjadi amal soleh ladang pahala untuk Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita di sini programnya program Zariah bersama-sama ya, seperti itu. Benar. Baik, luar biasa Kang Gesa, sebagai silakan. informasi juga ya benar banget Ustadz Ari. Jadi nanti jika Bapak Ibu ingin bergabung, nanti akan ada placement test terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan dan juga pengetahuannya sejauh mana untuk membaca Al-Qur'annya. Nah, nanti baru akan ada penyesuaian kelasnya terlebih dahulu dari hasil placement testnya tadi. Seperti itu. Jadi mangga Bapak Ibu yang berminat untuk kelas privat tahsinnya boleh langsung aja diisikan di Google Form yang sudah Gesa share, ada di kolom chat ya. Baik, nah satu lagi di sini Gesa ada Google Form juga Ustadz. Jadi kan tadi untuk hari ini, untuk nanti akan kami share di WA juga ya, untuk link formnya. Nah kemudian nanti Bapak Ibu untuk yang peserta malam hari ini, berhubung Ustadz Ari Muhammad Rohak merupakan pertemuan pertama di malam hari ini, kami pun ingin ingin mendapatkan penilaian dan juga evaluasi dari Bapak Ibu sebagai peserta di Sobat Ngaji Official. Nanti mohon kiranya Bapak Ibu untuk berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi Google Form juga untuk kritik dan sarannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kami share juga di kolom chatnya. Silakan. Baik. Ada lagi Ustadz Ari Abdullah, ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, cukup ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat belajar, nikmat bersilaturahmi, apalagi meskipun di online ya, tapi kita punya slogan nih ya untuk Sobat Ngaji, Kang Gesa, jauh di mata, dekat di doa, insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan doa ini, doa dari kita maksimalkan programnya, kita maksimalkan fasilitasnya untuk siapa? Untuk Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu sekalian mudah untuk belajar Al-Quran. Karena targetan kita adalah di Indonesia saja 72% buta huruf Quran. Itu tugas kita. Sebetulnya bukan tugas
kita aja. Tugas Bapak Ibu sekalian juga sama ya. Barangkali saudara-saudaranya yang masih kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, ajak. Mumpung ada program yang luar biasa tidak memberatkan. Misalkan aduh saya tidak mempunyai pendapatan yang lebih, gak usah khawatir di Sobat Ngaji, insya Allah welcome Bapak Ibu sekalian ya. Sebesar rasa syukur Bapak Ibu sekalian, silahkan. Insya Allah infak yang dikeluarkan pun juga akan menjadi jariah untuk Bapak Ibu sekalian, karena ini akan akan terus nempel, terus mengalir kepada Bapak Ibu sekalian, tidak hanya bermanfaat untuk programnya, tapi bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian biar lebih rileks dalam belajar Al-Quran, lebih menyenangkan dan juga tidak berat hati dalam belajar itu ya. Jadi insya Allah di Sobat Ngaji ini akan banyak program yang lainnya, bahkan kita mempunyai metode juga ya. Kang Gesa ya, mempunyai metode yang sudah kami susun sesuai pengalaman dari batch pertama, gak kerasa nih sudah batch ketiga, sepertinya ada batch keempat ya. Dan juga ini Bapak Ibu sekalian, saya juga pengen tahu nih, menyenangkan juga ya. Iya betul. Saya juga pengen tahu nih Bapak Ibu sekalian, bagi yang minat di chat di kolom komentar, bilang mau, cukup lah seperti itu, biar boleh langsung yang di lainnya kolom chat juga. Semangat. Nanti Biar untuk jadi jariah juga akan ya. kami share kembali di WhatsApp grupnya ya Ustaz Ari ya. Nah, sama halnya seperti kita mengajak ya, seperti itu. Benar banget Ustaz Ari. Dan apalagi momennya nggak kerasa ini Ustaz Ari, kurang lebih selama sebulanan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan ya. Dan ya, betul, Masya Allah. Insya Allah akan jadi momen yang sangat tepat untuk Bapak Ibu semua mengisi waktu luangnya juga, di waktu ibadahnya juga ya, tidak hanya saum Ramadan saja, bisa diisi waktunya dengan berthalabul ilmi ya, jadi belajar tahsin juga. Nah, insya Allah untuk di bulan suci Ramadan pun kami akan buka kelasnya juga. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang mau ikut kelas privat tahsinnya, boleh langsung isi saja terlebih dahulu di Google Form-nya tadi ya. Insya Allah semuanya semangat, sehat-sehat, dan insya Allah untuk kelas privat tahsinnya nanti akan semakin ramai lagi, dan nanti Bapak Ibu semua juga bisa berprogres bersama-sama untuk membaca Al-Qurannya, dan semoga kita doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan sehingga bisa bertemu kembali di lain kesempatan insya Allah. Amin. Mungkin dari Ustaz Ari ada mau disampaikan kembali sebelum ditutup? Ya cukup ya. Sepertinya cukup ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tuh ya, di kolom komentar luar biasa nih, pada semangat ya. Apalagi sudah jam segini masih pada standby. Alhamdulillah. Ini dari semangat untuk dari waktu Indonesia Bapak Ibu Timur ya, udah 2 jam lebih awal, udah jam setengah 12-an malah ya. Masya Allah. Masya Allah, Ya, luar biasa. Ya. Oke, baik barangkali Bapak mungkin Ibu. Dari Al-Ustad barangkali ada yang mau disampaikan, mungkin Kang Gesa. Iya, dari Ustaz Muhammad Nurul Haq ataupun Ustaz Ari, mungkin ada yang mau disampaikan? Dari saya cukup ya. Yang alhamdulillah kita masih diberikan hidayah bagi untuk mempelajari Quran. Allah bukakan hati kita, tanamkan rasa penasaran pada diri kita untuk tumbuh terus berbuah menjadi keinginan belajar yang lebih tinggi, sehingga Quran jadi bagian dari hidup kita yang kita amalkan dan jadi obat bagi kesulitan yang kita hadapi, jadi penenang bagi kegalauan yang kita sering temui, dan mudah-mudahan betul-betul menjadi hudan, jadi petunjuk bagi kita sebagai mukmin dan penerang kita kelak di alam kubur, dan menjadi kebaikan bagi kita yang terus mengalir sebagai amal jariyah karena semangat belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan berkenan. Insyaallah, amin, amin, insyaallah. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakallahu khairan khairan untuk Ustaz Ari Muhammad Nurul Haq akhirnya berkenan di Ahad malam hari ini bergabung bersama kelas Ahad untuk Sobat Ngaji, kelas tahsin ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Mungkin dari Ustaz Ari Abdullah ada yang mau tambahkan kembali sebelum ditutup? Sepertinya cukup Kang Gesa, cukup ya. Baik, alhamdulillah. Dan tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 21:41 waktu di Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Al-Ustadz, Ustadz Ari, Ustadz Ari dua-duanya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini, sudah sharing ilmunya, berthalabul ilmi bersama kami. Insya Allah akan bertemu kembali di ahad-ahad berikutnya.
Dan mari kita akhiri dan kita tutup untuk kelas pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Kurang lebih mohon maaf. Dan untuk informasi berikutnya akan kami share di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya Pak Ustadz. Bisa mohon izin untuk akhir ya. Ya semua. Atur nuhun Kang Yesa. Sami-sami Ibu. Terima kasih.